Ya, pemirsa dalam membantu untuk mengantisipasi atau mencegah perkembangan dari kasus COVID-19 di Sulawesi Tengah, beberapa daerah di kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Tengah telah melakukan sejumlah kebijakan-kebijakan yang diharapkan bisa berhasil begitu untuk menahan masuknya COVID-19 di daerah tersebut. Dan hari ini kami akan bergabung langsung dengan Bupati Kabupaten Buol, Bapak Dr. Amiruddin Rauf. Dan kita akan berbincang langsung dengan beliau terkait dengan hal tersebut. Karena kita mendengarkan langsung ada kebijakan-kebijakan yang memang langsung dilakukan begitu oleh Bapak Bupati Buol terkait dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Buol. Baik, selamat petang Pak Bupati. Selamat petang, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik Pak. Baik, Pak Bupati, ini terkait kasus ODP dan juga PDP, data terbaru yang bisa dilaporkan khusus Kabupaten Buol, sejumlah berapa Pak? Baik ODP ataupun PDP Pak? Kasus ODP kita yang terpantau itu ada 5, kemudian yang kasus PDP ada 2. Baik, jadi ODP ada 5 dan PDP 2 begitu Pak ya? Ya, dan terkait dengan hal itu Pak, kami mendengarkan ada beberapa fakta yang kami dapatkan bahkan dari media sosial ataupun dari informasi lainnya bahwa memang ada kebijakan tertentu yang Anda keluarkan, Pak Bupati keluarkan terkait dengan hal tersebut. Apa saja kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buol terkait dengan penanganan COVID-19 di sana Pak? Iya. Sejak ditetapkan oleh pemerintah pusat tentang social distancing, kemudian dilanjutkan dengan physical distancing, maka seperti juga Kabupaten Buol juga ikut melaksanakan hal tersebut dengan berbagai upaya, baik itu di tempat-tempat umum maupun di tempat lainnya. Di antaranya kebijakan-kebijakan tersebut dengan meliburkan anak sekolah, kemudian meliburkan kantor kecuali beberapa sarana pelayanan yang penting, dan pembatasan-pembatasan lainnya yang kita lakukan, sebagaimana secara umum dilakukan juga oleh daerah-daerah lainnya. Baik, Pak Bupati, salah satu keputusan atau kebijakan yang diambil per hari ini 7 April pukul 18 ini melalui konferensi pers begitu bersama Forkopimda bahwa hari ini perbatasan Buol Gorontalo, Buol Toli-Toli ini sudah ditutup begitu Pak Bupati. Apa yang menjadi konsiderannya Pak atau pertimbangan kemudian langkah ini diambil Pak dari pemerintah setempat? Iya. Jadi setelah kami melakukan berbagai upaya sebagaimana anjuran daripada pemerintah pusat kepada daerah-daerah, maka kita melihat ada kecenderungan di akhir ini masuknya para pemudik di kabupaten kami. Tercatat rata-rata tiap hari itu antara 200 sampai 300 orang yang masuk ke kabupaten kami, warga masyarakat yang masuk ke kabupaten kami. Melihat keadaan seperti ini dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada pada kami, di mana tentu saja setiap pendatang-pendatang yang baru masuk itu, terutama mereka yang berasal dari daerah endemik, ya itu dilakukan perlakuan khusus. Dengan begitu banyaknya warga masyarakat yang masuk, maka petugas yang tersedia, sumber daya kami yang tersedia itu sangat terbatas, sehingga kemudian agak kewalahan untuk mengcover begitu banyaknya warga masyarakat yang masuk ke tempat kami. Ya. Apakah itu pemudik atau masyarakat lainnya. Baik. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, bagaimana? Halo? Ya, baik. Artinya memang pembatasan pergerakan orang ini dilakukan untuk atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pak, ya? Ya, jadi ada beberapa pertimbangan sehingga kemudian pada kemarin, tepatnya tanggal 6, saya memimpin rapat Forkopimda beserta seluruh jajaran pemerintah daerah, dan kemudian melihat perkembangan situasi yang ada, maka kita kemudian mengambil keputusan untuk menutup sementara semua perbatasan kami dari masuknya orang. Baik. Hal ini dilakukan dengan 3 pertimbangan. Pertimbangan pertama karena... Ya, silakan Pak Bupati dilanjutkan. Pertimbangan pertama adalah? Ya. Pertimbangan pertama karena kita melihat ada kecenderungan semakin meningkatnya warga masyarakat yang masuk ke Buol.
Mungkin ini adalah pemudik-pemudik. Itu pertimbangan pertama kami. Hmm. Pertimbangan kedua adalah ketidakmampuan sumber daya yang ada pada kami untuk mengcover semua masyarakat yang masuk ini. Karena semua masyarakat yang masuk ini kita melakukan perlakuan khusus, baik itu pemeriksaan kesehatan, melakukan karantina mandiri maupun melakukan karantina khusus kepada mereka-mereka yang terindikasi. Baik, Pak Bupati. Pertimbangan yang ketiga, gimana? Ya, Pak baik, Bupati, nanti mungkin bisa ya. dilanjutkan, Yang tapi ketiga ada- ya. Ya. Pak Bupati, memang kabarnya pembatasan pergerakan orang atau penutupan dari perbatasan ini akan dilakukan selama 7 hari. Selama 7 hari atau 1 Ya, minggu begitu. mungkin bisa sekalian dilanjutkan, kenapa pertimbangan apa yang kemudian melahirkan harinya cuma 7 hari begitu Pak? Kenapa tidak lebih dari itu? Kita ketahui bersama bahwa karantina wilayah itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Jadi tentu saja kita tidak bisa melakukan keputusan sepihak, daerah tidak bisa melakukan itu. Tetapi apa yang kami lakukan lebih kepada memberikan kesempatan kepada petugas kami yang tidak banyak ini untuk bagaimana mengcover semua pendatang-pendatang yang ada dengan perlakuan sebagaimana prosedur tetap yang sudah disepakati bersama di negeri ini. Baik, Nah, Pak. karena halo, jadi Pak Bupati, per 4 April kita tahu bersama bahwa ada sejumlah warga begitu yang kemudian masuk melalui jalur laut, melalui KM Sabuk Nusantara, dan kemudian itu sudah dilakukan pengecekan pengawasan kesehatan oleh Wakil Bupati yaitu Pak Amran Batalipu dan juga Kapolres Buol begitu Pak. Dan kami mendengarkan kabar bahwa warga tersebut sudah dikarantina di Rusunawa di Kelurahan Kali Pak. Artinya pengawasan seperti apa Pak yang dilakukan kepada masyarakat yang memasuki Kabupaten Buol pada 4 April kemarin, Pak Bupati? Iya, terhadap penumpang kapal Sabuk Nusantara yang berjumlah kurang lebih 70 orang ini memang kita melakukan perlakuan khusus. Pertimbangannya pertama, daerah asal mereka sebagian berasal dari Malaysia, kemudian dari luar negeri, dan kemudian sebagian juga dari Tarakan, daerah-daerah endemik, dan kemudian melihat bahwa semua ODP dan semua PDP pasien itu berasal dari wilayah sana yang terjadi di Buol, maka terhadap penumpang kapal Sabuk Nusantara ini yang berasal dari Tarakan dan dari Malaysia ini, kita melakukan perlakuan khusus, yaitu mereka kita karantina khusus di tempat dan kemudian kita rencanakan selama 14 hari mereka melaksanakan karantina tersebut dengan tentu saja dengan pembiayaan dari pemerintah daerah. Baik, Demikian, Pak. Pak. Ya, Pak Baik. Bupati, kami meralah dulu Wakil Bupati bukan Amran Batalipu tapi Abdullah Batalipu, Pak. Kami mohon maaf Pak untuk pertanyaan yang selanjutnya tadi. Pak Bupati terkait dengan tadi Anda sempat beberapa kali memang menyinggung begitu bahwa SDM yang dimiliki oleh Kabupaten Buol saat ini memang cukup terbatas. Seperti apa kondisi di sana saat ini? Apakah selain SDM, apakah fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Kabupaten Buol sejauh ini seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan? Secara jujur kita mengatakan bahwa sarana dan prasarana kita tidak disiapkan untuk penanganan COVID-19 ya. Rumah sakit kita, sumber daya manusianya, itu semua memang tidak disiapkan untuk penanganan itu. Oleh karena itu ketika ada pasien kami merujuk ke rumah sakit rujukan, yaitu rumah sakit Toli-Toli. Nah, kita mengkhawatirkan akan terjadi kejadian luar biasa. Penambahan pasien, di mana kita tahu bersama rumah sakit Toli-Toli saja memiliki keterbatasan untuk menampung pasien rujukan dari kami. Betul. Oleh ketersediaan tenaga kita yang ada di Kabupaten Buol itu betul-betul sangat terbatas sekali, baik sumber daya manusianya maupun peralatan. Baik. Ambillah contoh misalnya. Seharusnya dalam protokol itu semua pendatang-pendatang yang masuk dari daerah endemik itu dilakukan pemeriksaan rapid test. Nah, pendatang yang masuk ke kita ini sudah ada 6.000 orang masuk, kurang lebih 6.000 orang masuk. Rapid test yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada kita cuma 100. Lantas bagaimana kira-kira dengan keterbatasan yang seperti itu? Ya. Jadi Anda berharap dengan adanya pembatasan pergerakan orang ini nanti kemudian bisa membantu begitu menekan angka PDP ataupun juga ODP kasus ODP baru di begitu Kabupaten ya? Buol begitu Pak ya?
Oh iya, saya kira memang seperti itu, bahwa kita tahu bersama virus ini menular dari orang ke orang kan. Baik. Dan potensi penularan itu tentu saja lebih besar dibawa oleh mereka-mereka yang dari daerah terpapar atau daerah endemis. Baik, Pak Bupati, semua kebijakan lokal dari kepala daerah baik di tingkat 1, tingkat 2 ini kan memang harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Pemerintah Artinya pusat, harus betul. ada pelaporan begitu. Kebijakan penutupan perbatasan apakah memang sudah kemudian dikomunikasikan begitu Pak dan mendapatkan persetujuan? Dari pemerintah pusat, Iya. Pak Bupati? Ya, kami memang tidak melakukan penutupan total, ya, penutupan total ataupun melakukan karantina wilayah secara total. Tapi yang kami lakukan hanya membatasi sementara orang yang masuk. Ya. Orang yang masuk untuk memberikan kesempatan kepada petugas-petugas kita melakukan kerja-kerja sesuai dengan prosedur tetap yang sudah distandarisasi. Baik. Kalau kita biarkan terus-menerus orang masuk, tentu saja kita akan kewalahan. Petugas kita tidak mampu untuk Betul. menangani semua Ya. warga yang Betul. masuk. Itu Baik, kan jadi juga pelanggaran. terminologi di PP nomor 21 tahun 2020 yang kemudian mengatur tentang PSBB ini belum digunakan begitu Pak, di Buol Pak. Ya belum. Jadi kita tidak melaksanakan karantina wilayah, tidak Atau secara pembatasan Atau sosial pembatasan. berskala karena masih besar ada ya. pengecualian-pengecualian. Betul, betul. Masih ada pengecualian. Pengecualian itu adalah misalnya mobil yang membuat sembako, mobil Ya. yang membuat BBM, mobil yang memuat barang-barang strategis itu kita buka tetap bisa keluar masuk. Ya. Yang kita batasi, tunda dulu orang-orang yang masuk ke Buol ini untuk memberikan kesempatan kepada petugas untuk mendata semua mereka. Baik. Ya sudah. Dalam kondisi tertentu akankah 7 hari yang dijadwalkan pada tanggal 7 sampai 14 April ini kemudian akan diperpanjang begitu Pak? Tergantung situasi dan kondisi. Kalau kira-kira semuanya sudah bisa tercover semuanya oleh petugas, maka bisa jadi saja kita Dibuka. buka. Tetapi kalau kemudian ternyata memang masih memerlukan penambahan waktu petugas, ini semua atas permintaan petugas-petugas kami di lapangan, baik itu tenaga surveillance Betul. maupun tenaga kesehatan yang kami turunkan. Ini permintaan mereka kepada kami untuk bagaimana memberikan mereka kesempatan dulu untuk bekerja secara maksimal sehingga semua orang bisa tercover. Baik, Pak Bupati, himbauan dari Presiden Joko Widodo yang kemudian mengatakan semua pemerintah baik di tingkat 1, tingkat 2 harus mengadakan relokasi anggaran dan refocusing begitu juga. Dan ini kemudian juga kami mendapatkan keterangan langsung dari Sekprov dalam dialog kami kemarin bahwa akan ada bantuan dari Pemprov sebesar kurang lebih 100 miliar rupiah untuk seluruh kabupaten kota. Bagaimana respon dari Kabupaten Buol, Pak, untuk menganggarkan semua anggaran itu fokusnya kepada kesehatan dulu dan hal-hal lainnya, Pak Bupati? Atau saat ini adakah anggaran yang sudah direlokasi begitu Pak untuk penanganan COVID-19 ini khususnya di Kabupaten Buol? Oh iya, jadi sejak keluarnya surat keputusan daripada dengan mengacu kepada surat keputusan Mendagri, kemudian Menteri Keuangan dan beberapa peraturan-peraturan lainnya, maka kita memang sekarang ini melakukan pergeseran anggaran. Pergeseran anggaran kita mengutamakan pada dua hal, memprioritaskan pada dua hal. Penanganan langsung terhadap pencegahan penularan wabah COVID-19 dengan dalam bentuk penyiapan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan dan kemudian biaya-biaya operasional lainnya untuk bagaimana agar supaya terjadi upaya-upaya efektif dalam penanggulangan pemutusan rantai penularan daripada COVID-19. Itu upaya langsung. Upaya tidak langsung juga kita lakukan. Kita tahu bersama bahwa wabah COVID-19 ini memberikan dampak yang begitu luas termasuk terhadap kehidupan masyarakat. Ya, begitu banyak sektor-sektor informal terpukul akibat wabah tersebut. Nah, pemerintah daerah sekarang ini memfokuskan pergeseran anggaran itu pada dua hal. Tadi satu pada penanganan langsung pemutusan wabah COVID-19 dan yang kedua adalah pemberdayaan. Penguatan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan masyarakat. Kita berpikir begini, prinsipnya kami di Buol ini berpikir orang tidak terjangkit penyakit wabah COVID-19 dan juga yang kedua orang tidak lapar. Kebutuhan akan kebutuhan pokok tetap terjaga. Artinya ketersediaan jadi, bahan fokus pokok. Anggaran, Artinya ketersediaan bahan fokus pokok anggaran saat ini. kita
Iya. Ya, fokus anggaran pada ketersediaan Fokus anggaran bahan kita pokok pada begitu, dua Pak, ya? hal itu. Iya. Jadi fokus anggaran kita pada dua hal itu, orang seminimal mungkin, kalau Ya. perlu zero orang yang kena wabah Betul. virus corona. Yang kedua, orang tidak lapar. Baik. Ketersediaan bahan makanan, nah itu yang kita sebut dengan ketahanan pangan masyarakat. Iya. Baik, Jadi Pak Bupati. fokus anggaran kita pada dua hal itu. Baik. Pergerakan orang di Kabupaten Bool itu seperti apa, Pak? Karena kan artinya kita hanya bicara di kabupatennya saja, Pak, di daerah Bool begitu. Apakah kemudian misalnya jam pemberlakuan malam pun juga diadakan begitu, dilakukan oleh pemerintah kabupaten setempat, dan kemudian kerumunan warga pun juga selalu dihimbau untuk tidak berkerumun, atau seperti apa, Pak, pergerakan orang yang ada di sana, himbauannya? Ada himbauan terkait Iya. dengan penggunaan Masker yang memang terbaru. harus terus dipakai begitu. Saat ini seperti apa kondisi itu dianjurkan kepada warga di Kabupaten Bool, dan apakah ada sanksi yang dilakukan oleh Ya. pemerintah apabila ada warga begitu yang melanggar? Oh iya, jadi sejak mewabahnya virus corona ini, kita sudah melakukan upaya-upaya untuk bagaimana memutuskan rantai penularan dengan berbagai upaya, misalnya dengan social distancing, kemudian menjaga agar supaya orang tidak berkerumun, dan itu kita lakukan dengan berbagai informasi-informasi itu kita sampaikan kepada masyarakat lewat beberapa media, misalnya lewat media sosial, lewat pengumuman-pengumuman dari mobil-mobil kita yang masuk sampai ke desa-desa, Ya. menyampaikan, dan juga dengan operasi-operasi. Kita Baik. bekerja sama dengan kepolisian dan tentara untuk melakukan operasi setiap malam, membubarkan kerumunan-kerumunan, dan setiap malam semua kafe-kafe, semua rumah makan kita tutup pada setiap malam hari, sehingga Ditutup. semua orang lebih banyak berdiam di rumah. Baik. Kira seperti itu. Pak Bupati, informasi yang kami dapatkan begitu jelas, artinya mulai hari ini penutupan perbatasan sudah diberlakukan pada pukul 6 sore tadi, artinya beberapa menit yang lalu begitu sudah dilakukan, Pak, ya? Iya, baik. Ya, Baik. baik. Itu kita Selanjutnya, sudah lakukan. selanjutnya terkait dengan Saya juga sudah pembatasan berkon- pergerakan orang itu, apa yang kemudian Bapak Bupati langsung harapkan begitu terkait dengan hal ini dalam penanganan COVID-19 ini ke depannya? Memutus mata rantai. Memutus mata rantai. Ya, tentu saja kita berharap semua agar supaya jangan sampai ada korban. Ya. Jangan sampai ada orang yang tertular, kemudian sakit, apalagi kalau kemudian sampai menemui ajalnya. Itu yang Baik. kita harapkan sekali. Sebab kalau itu terjadi, itu tentu saja akan menimbulkan persoalan baru. Kita tahu bersama bagaimana protap penanganan jenazah, bagaimana lain-lain sebagainya, itu akan menimbulkan pro kontra, dan itu akan menjadi masalah tersendiri. Itu akan menimbulkan masalah sosial tersendiri kalau sudah Baik. sampai jatuh korban. Mencegah Baik. hal-hal tersebutlah, maka kita cegah hal itu. Ya. Baik, Pak Bupati Bool, terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami, Dr. Haji Amiruddin Rauf, SPOG MSI. Selamat, semoga sehat-sehat maksud kami, Pak, dan selamat bekerja kembali. Terima kasih Bapak telah bergabung bersama kami di TVRI Sulawesi Tengah.